Sobat YouTube, ya seperti janji saya dalam video yang sebelumnya, saya akan memperlihatkan cara saya di lahan ya, suasana yang agak beda, bukan di samping rumah saya ya. Ini kebun kelompok ya, jadi ini ada satu bedeng yang sudah disiapkan untuk ditanami. Ya, ini bedengan ini setelah digemburkan tanahnya, kita taruh di atasnya dengan sekam tua. Jadi ini sekam tua ya. Di atasnya ini sudah ada sekam tuanya seperti ini ya, ya sudah tercampur dengan tanah ya, walaupun ini sebenarnya belum terlalu baik dalam pencampurannya karena masih ada sedikit bungkan-bungkan seperti ini ya. Ini harus hancur betul-betul sebenarnya ya. Jadi tapi ini tidak apa-apa karena ini sudah sebagian besar sudah hancur, maka sekam tua ini fungsinya untuk menggemburkan. Karena tanah yang kita garap di sini ini tanah yang agak liat ya. Ini sangat tidak sehat bagi akar. Maka walaupun tanahnya ini subur ya. Tanahnya subur tapi agak liat sehingga perlu diberikan sekam tua. Nah, sekam ini ada sekitar 6 karung ya. Di atas agak banyak saya berikan. Ada 6 karung dalam setiap bedeng ini. Nah, setelah dicampur dengan sekam tua ya, seperti ini, maka di atasnya saya berikan lagi pupuk ya, seperti ini. Jadi ini adalah pupuk organik yang kami juga sudah buat, campuran dari kotoran hewan, rumput, dan sekam tua seperti ini. Jadi saya letakkan di atasnya seperti ini. Itu sekitar 3 tempat seperti ini atau 2. Karena ini agak baru tanahnya, maka saya campurkan 3 saja dulu ya, seperti ini. Jadi kita ratakan saja bedengannya seperti ini dengan pupuk tadi, pupuk organik ya, pupuk kompos ini. Nah, setelah diberikan pupuk organik, maka saya akan bantu, karena ini kan kita akan pakai mulsa nanti ya. Kita pakai mulsa, jadi dia tidak perlu dipupuk lagi dengan pupuk tambahan, karena saya akan berikan dengan pupuk NPK tambahan. Ini adalah pupuk NPK sebagai pupuk lengkap. Saya hambur saja di atasnya lagi seperti ini. Nah, ini kira-kira hanya sekitar 5 sampai 10 sendok ya dalam satu bedengan ini, tergantung bedengannya besar atau kecil ya. Tidak terlalu banyak juga menggunakan NPK ya. Hanya 5 sampai 10 sendok makan, tergantung besar bedeng, panjang bedeng. Ya, ini kita tunggu dulu, belum diberikan pupuknya. Ya, yang berikut tambahan lagi supaya lebih baik lagi, kita berikan pupuk kapur dolomit. Kapur dolomit ini untuk menyimbangkan pH juga, karena kita menggunakan juga yang namanya NPK tadi. Agar pH-nya seimbang, maka kita gunakan kapur ini. Kapur juga ini pupuk ya, untuk mempercepat juga pertumbuhan tanaman ya, menyehatkan tanaman. Ini kita hambur-hambur saja, mungkin sekitar, kalau satu bedengan begini, setengah kiloan saja sudah bisa kita gunakan ya. Nah, ini tidak apa-apa dia berlebihan, tapi kalau dia berlebihan kan pemborosan. Jadi ini tidak ada dampaknya bagi tanaman kalau dia banyak digunakan kapur ini. Tapi untuk hematnya, kita cukup gunakan setengah kilo saja dalam satu bedeng ini, atau kurang dari itu bisa juga. Oke, di sini lahan satu bedeng ini akan saya tanam dengan sayuran lain. Jadi ada sekitar 18 bedeng ini, atau sekitar 15 bedeng.
ini akan ditanami dengan berbagai macam sayuran. Jadi satu bedeng satu macam, bahkan ada satu bedeng dua macam itu. Ya, jadi supaya ini contoh saja bagi teman-teman di Mamasa juga melihat apa-apa saja sayur yang bagus bisa ditanam di Mamasa. Nah, akan diperlihatkan pertumbuhannya. Ya. Jadi ternyata di Mamasa ini hampir semua jenis sayur itu bisa ditanam dan subur sekali, ya, cocok sekali di Mamasa ini. Ini bukti, saya akan membuktikan nanti dengan memperlihatkan dalam video-video saya berikutnya bagaimana saya memelihara sampai pada panenannya. Jadi kalau sobat YouTube ada yang tinggal di Mamasa tidak percaya dengan apa yang saya videokan awal ini, saya akan perlihatkan sampai panen ya. Ya, dicampur seperti ini saja di permukaannya. Jadi keseluruhan bedengan yang sudah jadi ini, yang sudah ada tanamannya, itu saya perlakukan seperti ini, sama persis seperti ini ya. Digemburkan tanahnya, kemudian diberi sekam tua yang cukup banyak, lumayan banyak karena tanahnya di sini agak liat. Setelah semua kita aduk-aduk seperti tadi, kita ratakan lagi ya. Ini supaya mulsanya rapi, kita ratakan sedikit seperti ini. Ya sobat YouTube, ini pokcai baby-nya. Ini adalah pokcai baby, yang di sana adalah nanti ditanam pokcai putih. Ya, sudah saya semaikan di memanfaatkan gelas aqua seperti ini. Ya. Ya. Kita masukkan seperti ini. Kita agak timbun sedikit. Nah, ini. Oke. Berikutnya ini bukan. Oke. Selanjutnya ini ada 5 tadi ya, 5 dalam satu baris ini saya letakkan 5 seperti ini. Pokcai baby-nya. Oke. Ini baiknya alat seperti ini ya. Kita gunakan tempat-tempat bekas yang dibuang, dimanfaatkan menjadi berguna ya. Oke, ini akan dipasang terus sampai selesai. Sobat YouTube, ini sudah ditanam semua dengan 2 macam pokcai baby dan pokcai putih, dan sekarang kita harus siram ya. Kita siram secukupnya. Nah, ini diharapkan bisa tumbuh dengan baik dengan pemeliharaan
Pokcai ini cukup rentan juga terhadap serangan hama, terutama ulat-ulat daun ya. Tapi tadi dengan pemeliharaan yang baik, menggunakan pestisida organik, pestisida biologis, neem oil, ini bisa dikendalikan hamanya. Yang penting betul-betul kita perhatikan, ya, kita pelihara, kita rawat, cegah sebelum menyerang sangat banyak. Itu seharusnya sudah diberikan neem oil secara rutin ya. Kita lanjutkan menyiram. Ini membutuhkan 10 liter ya. Nah sobat YouTube, pagi ini kita akan memanen di kebun kelompok segala sayur-sayuran yang sudah siap dipanen. Sawi pokcai ya. Pertama yang ini adalah sawi pokcai baby. Memang ukurannya namanya saja pokcai baby ya. Ukurannya memang kecil dan sudah siap dipanen seperti ini. Dia kecil begini tapi sudah berbunga ya. Itu berarti sudah siap untuk dipanen. Nah ini contohnya, ini saya panen satu di sini. Beginilah bentuknya. Ya. Ini sangat enak sobat YouTube ya. Ini disebut pokcai baby. Ya, ini semua kita akan panen. Dan kita akan ganti dengan tanaman lain ya. Tanaman baru. Ya, yang tua-tua begini kita bisa keluarkan saja daunnya. Ya. Pokcai baby. Ini lagi. Sawi pokcai baby yang sangat enak. Kita panen. Oke, lanjut kita panen semua di sana. Ini ada satu lagi. Ya ini jenis pokcai putih. Ya, pokcai putih. Contoh yang ini kita panen. Sebenarnya ini beberapa masih ada yang bisa dibiarkan untuk dibesarkan lagi, tapi ya kalau saya lihat ini rata-rata sudah pada umumnya sudah bisa dipanen semua, sudah besar seperti ini ya. Kita lihat ya, lumayan akarnya banyak ya, tidak seperti pokcai baby tadi, sedikit saja akarnya. Nah ini, kalau ini sangat cantik, tidak ada daunnya yang kering. Ini semua bisa dikonsumsi. Ini umurnya 1,5 bulan sampai 2 bulanan sudah bisa dipanen. Serang hama. Ah, ini yang besar ini, coba kita lihat. Ini ya. Ah, ini dia. Kita panen. Pokcai putih. Sangat enak dia. Seperti ini. Panen saya semua. Kecuali yang ini dua, Di. Yang ini dua bukan, karena dia bunga kol dia itu. Oh, ini. Ya itu yang sama itu, sama Ji. Pokcai semua ini kecuali dua itu. Oke, yang ini juga kita panen semua. Ini banyak dijual sebenarnya di swalayan ini. Jarang di pasar tradisional ya. Swalayan. Tapi harganya cukup lumayan mahal ya, karena ini organik. Tidak menggunakan pestisida. Asli dari Desa Tondok Bakaru. Asli dari Desa Tondok Bakaru ini ya. Asli dari Tetusan. Asli dari Tapian. Asli dari Tapian. Ini adalah pokcai baby. Ya, ukurannya memang kecil, tapi luar biasa enaknya ya. Ini pokcai baby. Kita panen juga semuanya. Ya, yang tua-tua begini kita keluarkan saja daunnya. Yang ini Pak, dipanen enggak? Panen juga itu. Karena Iya. Kita akan ganti. Kecuali itu dua saja di sana, karena sebenarnya sekitar 1,5 bulan sudah bisa dipanen. Tidak lama-lama. cuma terlambat panen. Nah, ini memang ini termasuk selama ini ditinggalkan, kurang dirawat ya, kurang dipupuk. Ini masih bisa disemprot sebenarnya dengan gandasil. Gandasil daun ya, sehingga dia bisa. Oke sobat YouTube, inilah beberapa hasil panen yang masih sementara kami panen di sana.